Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita agak berat ya, tapi semua latihan ya. Apa kabar semuanya? Apa karena cuaca dingin jadi agak gimana gitu ya? Jangan terpengaruh yang di luar, saudara. Memang kadang yang di luar itu sangat mempengaruhi. Tapi kita ini manusia roh. Jadi kalau bisa ya, ini belajar ya. Kalau bisa kita belajar untuk menguasai keadaan ya. Waktu saya di Eropa ya, sekali lagi ya, ini bukan apa-apa. Kalau saudara di Eropa ya, memang suasana yang di luar itu akan sangat mempengaruhi yang di dalam. Di sana itu suhu 37 terus bergantian, mentok 12. Dan itu akan membuat kita sangat terpengaruh ya, seringkali seperti itu. Mau keluar males, mau apa males. Kalau kita nggak cukup punya manusia roh untuk bergerak, pasti kebawa keadaan. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang pendamaian ya, tentang pendamaian. Dalam pengajaran ini, yang belakang masih bisa maju ke depan ya, jangan terlalu ke belakang ya. Bisa tolong bergerak semua, stand up ke depan dan move forward. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Yang belakang. Ya. Terima kasih Bu Lydia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pelayanan imam dalam sisi pendamaian ya. Waktu kemarin Tuhan beri kesempatan untuk kami bergerak ke Eropa. Sebenarnya tugas yang diberikan itu sederhana, saudara. Mengeksekusi. Tapi mengeksekusi ini menjadi tidak mudah dan tidak ringan. Karena ketika kita mengeksekusi itu, kita harus bergerak dalam ketepatan. Saudara bayangkan saudara diberi hak untuk mendatangkan malaikat, minta pelayanan malaikat, sehingga suatu daerah boleh dirusakkan. Mengapa demikian? Karena memang sudah waktunya bangsa itu dirusakkan. Bukan tanpa alasan Tuhan itu bergerak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghitung segala sesuatu, kita tahu itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dalam keadilan. Jadi kasih, setia, adil, dan benar. Oke, belas kasihan Tuhan itu sepertinya tidak berujung. Tapi Tuhan juga punya sisi yang namanya sisi keadilan. Yang ketika itu dilanggar dan manusia terus memilih untuk mengisi cawan kejahatan karena pilihan yang mereka buat, maka hitungan itu akan jalan. Nah, ini berlaku untuk pribadi, ini berlaku untuk masyarakat, ini berlaku juga untuk suatu bangsa. Yang Alkitab berkata cawan kejahatan sudah menumpuk. Ada juga yang namanya cawan kebaikan. Jadi cawan itu bicara soal hitungan. Nah, Eropa ini, kalau saudara cukup punya kemampuan ya, saya juga belajar dari pemimpin ketika kami berdoa. Hati Tuhan atas Eropa itu istilahnya begini loh, fed up, sudah muak, sudah cukup. Dalam waktu yang sekian lama, ditunggu-tunggu pertobatannya, ditunggu-tunggu warasnya, itu tidak lahir sama sekali. Sehingga sampai pada satu titik, bangsa ini kasarnya ya harus dibinasakan. Tapi kita percaya bahwa di Alkitab yang namanya 7.000 orang yang tidak menyembah Baal itu selalu ada. Istilahnya the remnant ya. Remnant itu suatu sisa berdasarkan pilihan kasih karunia. Saudara lihat sendiri dalam keluargamu ya saudara. Hancur rusak seperti apa, selalu masih ada 1-2 orang yang waras di antara mereka. Dan mungkin itu saudara. Istilahnya sulung di antara yang lain, saudara yang lebih dulu diselamatkan.
Ini sulung nggak bicara soal posisi saudara lahir tahun berapa, lahir di urutan keberapa, enggak. Tapi sulung secara roh. Saudara dipilih lebih dulu untuk saudara berdiri bagi keluargamu, saudara bersyafaat dan memintakan belas kasihan untuk saudaramu, sehingga nasib saudaramu dan keluargamu menjadi berbeda karena satu orang ini. Sodom dan Gomora polanya sama. Seandainya ada satu orang saja. Dunia polanya juga sama, selama masih ada yang menahannya. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Dan kitalah orang-orang yang menahannya. Amin. Saudara dan saya sangat dipilih Tuhan dan kita sangat punya privilege dalam hal itu. Jika kita benar-benar berfungsi di situ. Ucapan-ucapan bibir kita punya kuasa penciptaan, saudara. Dan itu sangat mempengaruhi suatu bangsa. Mengapa? Karena semua yang keluar dari ucapan bibir kita dari firman Tuhan, dan itu lahir dari hati Tuhan, itu menciptakan sesuatu. Memang kita akan berbenturan seringkali, kita melihat keadaan, aku ini siapa, aku ini siapa. Aku najis bibir, seperti yang sering diucapkan oleh Yesaya. Dia pun melihat dirinya, aku ini najis bibir. Tapi ketika saudara melihat engkau, siapa engkau di dalam Tuhan, hitungannya menjadi berbeda. Siapa saudara di hadapan Tuhan, itu akan membuat saudara punya sebuah iman pengharapan solid yang di dalammu itu firm. Bahwa satu orang itu bisa membuat apa? Perbedaan dan perubahan. Amin. Nah, hari ini saya pelan-pelan aja ya, karena ini pengajaran. Supaya semua bisa belajar dengan baik, kita bisa menangkap sesuatu, dan setelah itu kita bisa berfungsi di situ. Siapa yang hadir hari hari Minggu kemarin? Sabtu, bukan Minggu ya, Sabtu. Ya, siapa yang tidak hadir? Nah, kayaknya lebih banyak yang hadir daripada tidak hadir. Tuhan bicara soal jawatan atau jabatan, dan itu dari mana? Pakaian. Ya, ini bicara tentang sesuatu yang melekat dalam hidup kita. Jabatan, pakaian itu bicara tentang identitas who you are. Siapa saudara? Ya, kalau saudara kita baca kitab Wahyu, dikatakan di sana orang-orang kudus yang berbaju lenan. Siapa lenan itu? Apa lenan itu? Orang-orang kudus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, tindakan-tindakan yang benar. Artinya apa? Itu bisa dilihat, itu bisa diamati, itu bisa apa? Dicermati. Dari buahnya saudara akan tahu. Nah, kita ini panggilan imam, saudara. Sebelum saya masuk ke dalam sini ya, ke dalam materi ya. Setiap kali Tuhan mengutus kita untuk melakukan sesuatu, saudara, Tuhan itu akan sangat berurusan dengan kita, betul ya? Karena kita ini kan bejana yang nanti akan dipakai untuk mengalirkan itu. Nah, saya melihat begini ya, ternyata imam itu hanya memiliki, saya pribadi ya, kita ini hanya bisa memiliki sesuatu kalau itu dianugerahkan ke kita. Kalau dibalik, kita ini tidak akan memiliki sesuatu kalau itu tidak dianugerahkan ke kita, sekecil apapun. Sekecil apapun. Mau uang, mau kemampuan, mau talenta, mau posisi, mau karunia, itu semua gift. Dan semua itu ujungnya adalah sebuah penugasan. Amin, saudara. Dulu saya berpikir kalau punya mobil itu untuk pribadi. Enggak. Dulu saya pikir kalau punya rumah untuk kenyamanan pribadi. Ternyata enggak. Dulu saya berpikir kalau punya uang untuk pribadi. Enggak, saudara. Ternyata itu sebuah penugasan atau fungsi yang ujungnya bukan mengarah ke dalam, tapi mengarah keluar. Nah, ketika kita menyalahgunakan itu, maka sang pemberi berhak untuk mengambil kembali. Karena terjadi apa? Terjadi apa? Malfunction atau salah penggunaan. Yang kalau bahasanya ibu kemarin hari Sabtu, kita bisa di PHK loh. Kalau kita tidak berfungsi dalam segala hal. Penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan fungsi, penyalahgunaan semua yang Tuhan percayakan ke kita. One day kalau sampai pada waktu tertentu Tuhan bisa mengambil kembali.
Karena apa? Dianggap menyalahgunakan semuanya. Kalau dokter itu bisa dicabut izin apanya? Izin operasionalnya. Perusahaan juga bisa dicabut izin operasionalnya. Kalau itu tidak sesuai yang dimaksudkan untuk peruntukannya, istilahnya peruntukan. Nah, demikian juga dengan kita. Dalam keimaman, fungsi pendamaian ini sangat penting. Saya sendiri pernah berpikir gini, Tuhan, Engkau ini bisa segala sesuatu loh. Tapi mengapa Engkau masih membutuhkan seseorang untuk fungsi ini? Can you do it by yourself? Tidakkah Tuhan bisa melakukan itu sendiri? Rupanya Tuhan membutuhkan sebuah alat, saudara. Sekali lagi kita sering mendengar bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak bisa. Betul? Dan tanpa kita Tuhan juga tidak mau. Istilahnya maka partnership. Saudara dan saya adalah rekan kerja Tuhan. Ketika kita bermitra, berpartner dengan seseorang, maka fungsi itulah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Nah, imam dalam hal ini ya, terkait dengan pengutusan kemarin ya, fungsi pendamaian itu saya lihat sangat penting. Ini bisa bukan hanya untuk pribadi, antar pribadi, tapi juga untuk kepentingan bangsa, saudara. Nah, kita lihat kebenarannya di dalam firman Tuhan. Mari kita mulai dari Imamat 3, kita baca sama-sama ya, Imamat 3. Semuanya ya, keseluruhan chapter, tapi nanti saya ambil satu bagian yang itu menjadi penekanan kita semua. Di dalam Imamat 3 judulnya adalah apa, saudara? Kalau dalam terjemahan baru Indonesia adalah korban keselamatan. Tapi kalau saudara baca dalam beberapa versi yang lain, ini nanti ayat penekanannya di sini. Tapi saudara baca perikopmu yang selengkap-lengkapnya di Alkitab ya. Judulnya adalah korban pendamaian. Ya, kalau saudara baca versi bahasa Indonesia masa kini, saudara baca versi mudah dibaca, semuanya bicara tentang satu topik yang namanya korban pendamaian. Judulnya bukan pendamaian ya, perdamaian, peace, the covenant of peace. Kalau Alkitab itu bicara tentang perjanjian damai. Tapi nggak apa-apa, itu tidak akan merubah artinya. Kita bicara pelan-pelan hari ini, kita sama-sama belajar, kunyah, nggak usah buru-buru supaya kita bisa mencerna semuanya dengan baik. Judulnya adalah korban keselamatan ya, atau korban pendamaian. Ayat 1, jika persembahan, saya baca ayat 1 ya saudara. Saudara baca ayat yang genep, ayat 2, 4, 6 dan seterusnya. Semua sudah siap? Mohon direspon, sudah siap? Amin, oke, thank you. Korban keselamatan. Ayat 1, jikalau persembahan merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Silahkan ayat 2. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 4. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Dan jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. 8. Sembilan, kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan sekali lagi lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. 10. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 14. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Ya, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Berarti kita nggak boleh makan lemak? Enggak juga, itu Taurat ya. Tuhan suka. Bukan berarti juga Tuhan suka ini ya Samcan. Tuhan suka barbeque. Terakhir 17. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah, wah ini gawat nih. Janganlah sekali-kali kamu apa? Nah, yo. Gimana ini? Saudara tahu di Eropa itu babinya enak, saudara. Saya baru ngerti kalau babi itu enak loh, ternyata. Baru kali itu saya makan babi enak. Ya nanti saya ceritalah ya. Ya kan saya harus ngebreak Taurat saya ya, makanya saya diajak makan babi, hayo aja lah. Ndak tanya Tuhan boleh ndak boleh, dari semangan bareng. Di sana saya nemu duit saudara, saya ndak tanya ini uang siapa ya, ini enggak, saya langsung masukin kantong, set, udah. Kan enggak Taurat nih. Nemu, berarti bukan saya mencuri, nemu. Lumayan loh saudara, 5 euro kali 16 berapa? Saudara, mulai dari slide pertama ya. Setelah saya pelajari di beberapa versi, gini, Tuhan itu Tuhan yang punya selera, betul enggak? Dan Tuhan itu Tuhan yang punya emosi. Waktu saya belum punya gambaran yang baik tentang Tuhan karena cemar dengan gambar diri seorang ayah dan semua emosi yang saya lalui, kehidupan emosional yang saya lalui, saya merasa bahwa Tuhan itu saya menganggap Tuhan itu figur yang kaku, tidak tersentuh, tidak bisa diganggu gugat, otoriter dan sepihak. Saya pikir begitu dulunya. Yang namanya emosi, yang namanya perasaan, yang namanya kelembutan, yang namanya figur bapak, sentuhan, kehangatan. Bahkan kalau ibu ya, Tuhan itu bisa diajak bercanda. Itu saya tidak kenal. Sampai pada satu titik bahwa Tuhan, kita itu tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan diri. Betul enggak tuh, saudara ya? Itu sebabnya kita berkata reveal yourself. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri ke kita, kita akan melihat Tuhan itu sebagai sosok yang blur, tidak jelas, dan bahkan cemar dengan gambaran-gambaran kita sendiri tentang Tuhan menurut ukuran kita. Itu sebabnya pengenalan dengan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan pribadi, through personal experience, kalau saudara baca di Amplified. Nah, Tuhan itu Tuhan yang punya selera. Bahkan di Alkitab ada bau tertentu yang Tuhan itu suka. Saya suka parfum-parfum tertentu yang unisex. Misalnya, saudara kasih saya parfum bau bunga, bingung saya makainya.
Saya pakai buat semprotan di ruang kelas kalau anak-anak saya misalnya pas mereka habis olahraga baunya asem, ya sudahlah buat ruangan, padahal itu parfum mahal. Parfum cowok saya juga tidak mungkin, nanti saya dihindari orang, ini kok baunya bau cowok gitu, tidak mungkin. Tapi kalau unisex, it can be both. Saudara bisa pakai untuk male and female. Kita punya selera masing-masing. Ada orang yang suka parfum yang kuat, ada orang yang suka parfum yang mild, ada suka orang yang parfumnya seger, tidak wangi tapi seger. Itu selera. Mengapa kita begitu, saudara? Kita punya kepribadian itu. Remember bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepribadian seperti itu Tuhan juga punya. Tuhan punya selera. Ada bau-bau tertentu, ada aroma tertentu yang ternyata Tuhan itu suka, dan Alkitab menulis itu. Ini tidak bicara soal merek ya saudara, tidak bicara soal merek parfum. Kalau saudara di Milan, saudara ketemu semua merek Eropa yang dulunya sangat kita banggakan, mungkin di sana kita perangi. Izin sekarang kamu pakai merek Eropa setelah saudara tahu rohnya di sana seperti apa. Ya, di daerah Milan itu mall terbesar, mall tertua di dunia, semua merek ada di situ. Saudara mau sejenis dengan mereka? Kalau turis-turis yang lain rebutan belanja, kita rebutan kejar-kejaran sama setan, saudara. Saya lihat foto-foto saya sendiri kok lucu ya, memang Mahanaim itu lucu loh. Saya lihat kelakuan saya sendiri lucu, kok ada ya kayak gini. Aneh gitu, saudara. Aneh, anggap kita bukan orang Mahanaim, melihat kelakuan kayak gitu tuh aneh ya. Ya kalau nggak ngerti, tapi kan ngerti nggak ngerti bukan urusan kita toh. Kita sudah tahu banyak, ya sudah kita kerjakan bagian kita. Kita nggak usah mikir orang lain mikir apa. Ternyata memang ada aroma-aroma tertentu yang Tuhan suka, dan di Alkitab ditulis itu. Kalau saudara belajar dari beberapa versi, ada sweet aroma bahasanya. Ada aroma yang manis yang Tuhan suka, dijelaskan loh, fragrance, aroma. Dan ternyata kata menyenangkan itu bukan hanya menyenangkan, saudara. Ada satu versi yang kalau saudara baca di slide pertama, itu berkata begini, Imamat 3 ayat 16. Kemudian semua itu harus dibakar oleh siapa? Imam. Itu memang sengaja bukan mesbah tapi masbah, sebagai korban bakaran yang keharumannya meredakan dan menenangkan, saudara. Saudara pernah dengar, saudara pernah pakai aromaterapi? Tujuannya supaya apa? Supaya saudara pecicilan atau tenang? Tenang. Soothing bahasa Inggrisnya, soothing, soothe. Kesemua lemak dikhususkan untuk Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Ibu bicara tentang 4 elemen, betul ya? Salah satunya apa? Lemak. Ya. Lemak ini sisi positifnya begini, sisi negatifnya begini. Harus dibakar, kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Nah, lemak ini milik Tuhan, saudara. Rupanya ada satu sisi dalam kehidupan kita yang kalau itu kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan itu senang. Tapi ini berupa dijadikan sebagai korban. Dan itu menenangkan Tuhan. Nanti kita akan belajar ya bagaimana ada sesuatu yang menggusarkan Tuhan, tapi ada sesuatu yang menenangkan Tuhan. Pelayanan pendamaian itu tujuannya untuk menenangkan Tuhan dari sebuah kemarahan, dari sebuah kegusaran, dari sebuah wrath itu bukan hanya marah, tapi murka. Saudara pernah murka? Halo, di sini semua orang kudus ya. Tapi kita tetap people are people, human. Saudara pernah murka? Murka itu di atasnya marah. Ini anak diajarin berkali-kali, tetap tidak bisa. Akhirnya yang keluar suara perut ya, wah gitu ya. Misalnya dengan anak-anak saudara, bahkan pakai tambahan fisik, di slap pantatnya, bes itu, murka. Saudara yang berkeluarga dan punya anak cilik-cilik pasti tahu rasanya murka ya. Saya tidak berani murka ke anak-anak saya karena bukan anak saya, itu anak orang, saudara. Kalau ada apa-apa ya urusan gitu. Tapi ada hal tertentu yang di Alkitab yang kita kerjakan, imam kerjakan, itu bisa menenangkan Tuhan loh. Terjemahan lainnya meredakan Tuhan. Mengapa harus diredakan?
Karena Tuhan sedang gusar dengan sesuatu. Hati Tuhan sedang marah dengan sesuatu. Hati Tuhan sedang murka dengan sesuatu. Dibutuhkan seseorang untuk meredakan hati Tuhan. Dibutuhkan seseorang untuk menenangkan hati Tuhan. Contohnya begini. Beberapa waktu yang lalu, saya ini kan agak rewel kalau sama orang. Dalam arti rewel itu begini, kalau ada orang yang sikapnya atau kata-katanya atau apanya tidak pas dengan hati saya, itu tiba-tiba bisa membuat saya nggak suka. Ya itu hak kita lah ya, orang kan punya selera, betul nggak? Saudara lebih suka ketemu orang sopan atau ketemu orang yang punya manner? Halo? Saudara punya selera nggak? Saudara ciptaan Tuhan. Tuhan punya selera, saudara. Saya lebih suka ketemu orang-orang yang aslinya ya, orang yang punya manner. Pastilah ketemu orang yang sopan, tahu tata krama, itu enak ya. Tapi seringkali ya once in a while kita ketemu orang-orang yang di luar ekspektasi kita, sehingga ada ucapan-ucapan tertentu, sikap-sikap tertentu, atau tindakan tertentu yang kita tuh tidak seneng. Entah ini karena kita nangkepnya salah atau memang orang ini nggak sopan. Sampai akhirnya saya menghindari orang ini seperti biasanya. Ditambah ada berita-berita dari orang lain, ini begini. Sampai suatu ketika ada orang-orang, ada 1-2 orang yang datang ke saya, dan dia ngomong gini. Dia menenangkan saya karena dia tahu hubungan saya dengan orang ini kurang baik ya. Dia tiba-tiba menasehati saya, memberi saya pengertian. Sebenarnya dia tuh enggak bermaksud gitu loh sama kamu. Kamu ngerti enggak? Dia tuh maksudnya begini, maunya begini. Tapi mungkin tidak temu bahasanya, ngerti ya? Ada orang-orang tertentu itu yang kadang bersikap tidak bermaksud jahat, saudara. Tapi karena nggak tahu, memang nggak tahu manner, nggak tahu sopan tuh nggak tahu, bahwa itu salah itu nggak tahu. Ada yang seperti itu. Dan kalau kita cukup sensitif dengan jenis ini, kita akan, saya langsung gitu mundur, nutup hidung. Ibaratnya aromanya nggak enak, langsung nutup hidung, langsung ngeblok gitu. Nah hari itu ada 1-2 orang yang tiba-tiba menasihati saya. Nggak gitu loh dia tuh maksudnya. Orang itu baik kok sebenarnya. Dia mulai panjang lebar bicara tentang yang baik tentang orang ini. Dan saudara, rupanya pengertian yang diberikan itu kepada saya tanpa bermaksud memihak loh ya. Orang ini netral, benar-benar netral. Tanpa bermaksud memihak. Apa yang diucapkan, apa yang dinasehatkan, apa yang disampaikan orang ini, pihak C ini, pendamai ini kepada saya, itu meredakan hati saya. Saudara pernah ngalami kayak gitu? Halo, pernah ya? Pernah ya? Ada orang-orang yang nolong kita banget untuk melihat itu secara tepat atas sikap seseorang yang mungkin kita nangkepnya salah, atau memang sikapnya orang ini salah. Jadi ada orang ketiga. Ini pihak konflik 1, konflik 2, orang ketiga. Ini yang mendamaikan antara A dan B. Menenangkan, saudara. Sebenarnya itulah yang kita lakukan ketika kita ini berdiri di tengah-tengah suatu bangsa. Mediator, mediasi antara 2 orang yang sedang berkonflik ini. Saudara berdiri di tengah. Yang kalau bahasa Alkitab begini, nanti ada Yeremia, dia bilang, aku ini bicara baik di hadapanmu loh Tuhan tentang orang ini. Jadi ketika kita mendamaikan seseorang, kita ini bicara hal yang baik tentang orang ini. Bukan Tuhan tidak tahu loh saudara, tapi apa? Untuk menenangkan hati Tuhan. Dan secara hukum ini memuaskan, satisfying the justice of God, memuaskan hatinya Tuhan. Tuhan membutuhkan seorang mediator, orang yang memenuhi syarat secara hukum untuk membuat suatu bangsa, suatu golongan pada akhirnya ditutup kesalahannya. Saudara pernah ketika saudara marah, istri-istri ketika engkau marah, tiba-tiba ada orang lain dan menenangkan saudara sehingga saudara tidak jadi nyakar suamimu, betul ya? Atau suami lagi berantem gitu, tiba-tiba sudahlah pak, tidak jadi. Itu soothing, saudara. Menenangkan dari sebuah kegusaran. Ada sebuah kejadian di Alkitab yang ditulis benar-benar kata menggusarkan. Kita lihat slide selanjutnya ya. Di dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33.
Mereka apa? Menggusarkan. Ini lawan dari yang satunya ya. Yang satu bisa menenangkan, tapi ada juga pihak-pihak yang memprovok. Saudara pernah dengar kata provokasi? Kompor. Ya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka ini siapa? Bangsa Israel. Saudara, kisah dibalik statement ini, kisah dibalik perikop ini saudara bisa baca di kitab Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kekurangan air di Meriba, Musa kena celaka istilahnya. Salah treatment, salah ngucap. Karena ia menjadi marah dan apa? Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kemarahan ini mengakibatkan dua pihak saling rugi. Tuhan dibuat gusar, Musa dibuat teledor. Sebagai akibatnya dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Padahal 40 tahun Musa ini setia terhadap penggembalaannya kepada bangsa Israel. Hanya karena kejadian ini loh saudara, tergelincirnya itu di sini, slip off. Gusar katakannya, saya tidak tahu ya kata-kata yang diucapkan tidak pantas itu apa. Kalau bahasa Indonesianya sederhana sekali sih sebenarnya. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk gitu. Rupanya itu salah. Dan di hadapan Allah itu dianggap kata-kata yang tidak pantas. Nah, kejadian ini saudara menggusarkan hati Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu kalau saudara pelajari dalam Alkitab, itu Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, Tuhan dibuat nangis, sedih, Tuhan dibuat gelisah, dan Tuhan dibuat gusar. Ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya emosi, Tuhan yang punya perasaan, Tuhan yang hidup. Itu sebabnya kita diciptakan sehidup ini. Kita ini lengkap dengan semua emosional kita, dengan semua kombinasi personality, dengan semua trait istilahnya ya. Kita itu lengkap. Mengapa? Karena kita mewakili Tuhan yang adalah seperti itu juga. Ada suatu peristiwa yang di Alkitab Tuhan itu gusar. Mengapa? Marahnya, sungutnya bangsa Israel itu tidak menyenangkan Tuhan sama sekali. Dalam terjemahan lainnya itu gini loh, agitate itu apa ya? Merangsang orang sehingga gara-gara kamu sih gitu. Merangsang orang menyebabkan orang menjadi akhirnya marah. Saudara pernah? Saudara tidak pengen marah, tapi gara-gara satu kejadian, saudara akhirnya marah, betul ya? Kepancing gitu. Dan ini bukan hanya marah rupanya, murka. Dan kalau Tuhan sampai pada titik murka, itu bukan siapa-siapa loh yang dibahayakan, kita sendiri yang dibahayakan. Dan ini rupanya terjadi waktu kejadian di Meriba itu. 3 pihak yang terlibat, 1 Tuhan, 2 Musa, dan yang ketiga adalah bangsa Israel. Saudara, saya berharap sebagai imam ya, kita ini satu-satunya cara untuk bisa nangkep apa yang harus kita lakukan, kita nangkep hati Tuhan. Kalau saudara di medan perang, saudara akan tahu yang namanya prosedural, betul ya? Harus begini, harus begitu, itu memang harus dilakukan. Injak garam, misalnya injak garam dan anggur, pentahi apa misalnya kebas-kebas, ini itu ikat segala macam. Secara prosedural betul kita lakukan. Tapi mengingat posisi kita sebagai eksekutor untuk melakukan sesuatu, yang pertama-tama kali kita harus tangkap adalah hati Tuhan itu maunya apa untuk bangsa itu. Itu penting. Sehingga kita tidak melihat Tuhan itu sebagai mesin yang ketika kita masuk ke suatu bangsa kita harus ini itu selesai. Nah terus Tuhan gimana? Perasaan Tuhan? Kita tidak pikir. Kita cuma kejar target. Sudah bu ke bangsa-bangsa, ke provinsi, sudah selesai. Terus Tuhannya komentar apa? Tuhannya komentar mbuh. Kita mau ngomong apa coba? Ya kan kamu kerjain sendiri. Kamu tidak melibatkan saya. Kamu tidak mikir perasaan saya. Betul tidak itu mauku? Betul tidak itu maunya Tuhan? Belum tentu loh saudara. Nah, saya pun juga mengalami beberapa kekeliruan ya waktu di sana. Yang harusnya begini, saya lakukan tindakan ini. Harusnya begitu, saya lakukan tindakan itu.
Sehingga harus saya constant in contact. Saya terus menerus kontak dengan pemimpin, dengan ya Ibu Ella dan pasukannya waktu itu, untuk kita ini tepat. Sebab untuk memukul suatu bangsa, menjatuhkan hukuman atau memberikan kasih karunia, kita membutuhkan ketepatan. Pesan Tuhan waktu itu, Eropa itu harus tepat dan kuat, karena ini benua yang besar. Dan raksasa-raksasanya itu tinggal di sana, saudara. Secara pukulan kita ini menang 40, cuma 40%. Tapi karena dibantu malaikat yang kita hadapi, semua malaikat jatuh semua, saudara. Mau pakai kekuatan apa coba? Mau ngandelin apa? Saya mahana yang punya talit, raiso. Dalam banyak hal kita kalah kok. Saudara tahu bangunannya besar, orangnya pintar-pintar, semua. Saudara tahu yang namanya pesona dunia ya. Sudahlah, apa yang paling mempesona dunia, mempesona matamu, itu ada di sana semua. Dan itu saudara cukup punya alasan untuk terpikat. Kalau toh saudara nggak terpikat benda-bendanya, produknya segala macam, saudara bisa terpikat dengan orangnya loh. Hampir loh saya terpikat. Normal. Masa saya terpikat sama batu, ya nggak mungkin loh. Sama bangunannya megalitikum semua. Di sana manner sekali orangnya, saudara. Kalau di sini ya orang mau nyebrang jalan, ada mobil, ada motor, rebutan siapa duluan tuh. Di sana ya kita jarak 5-10 meter kita mau nyebrang, langsung berhenti loh mobilnya ini. Entah karena mereka menghormati kita atau takut didenda, saya tidak tahu. But it's good manner, right? Itu manner yang baik bukan? Sebeku apapun wajah mereka ya, begitu saudara kasih sesuatu yang kecil, langsung yang namanya kearifan lokalnya itu langsung keluar. Wow, thank you. Lihat mata saudara. Lihat mata, senyumnya lebar, bahasa tubuhnya bicara. Siapa yang tidak suka? Ganteng bisa. Tapi kan tidak boleh terpesona. Dikit. Makanya gunanya pentahiran tiap hari, makan roti meterai ya Bu. Dari roti Bu Paeli, keren rotinya gede-gede saudara. Kalau ndak itu bleset loh saudara. Manusia, people are people. Belum lagi pikatnya, sihirnya saudara. All is good, all is good. Jadi stay alert, siaga 1, adrenalin siaga 1 semua saudara. Ibu Melinda begitu lihat ada display Sarah gitu, langsung ini. Saudara tahu merek Sarah kan? Saya tidak tahu, saya tahunya Soro. Itu noleh kok, saya di belakang Mel, lurus Mel, lurus. Saling mengingatkan saudara, we back to back, saling menjaga punggung saudaramu kan. Kita tahu kelemahan kita masing-masing. Nah Ibu Meli kalau sudah mulai ada sale gitu, udah mulai miring-miring jalannya. Ibu Meli, beliau luar biasa sekali saudara, ngawal kita banget. Sampai mana coba? Ada hal tertentu suatu bangsa itu menggusarkan hati Tuhan, betul. Dan Eropa itu pada sampai satu titik ya Tuhan berkata enough. Ya kalau jam dinding menuju arah jam 12 tepat ya, jarum panjang, jarum pendek itu tinggal satu jari gini loh saudara. Menuju 00 o'clock, 12 tepat, sharp. Itu tinggal satu jari begini. Ini kalau nggak ada yang menahannya, glek habis. Dan kita saudara dalam kemurahan Tuhan diberi privilege, diberi hak, diberi kehormatan untuk menahan itu. Luar biasa enggak saudara? Itu berlaku buat saudara dan saya, para imam. Itu berlaku bisa untuk bangsa, bisa untuk dunia, bisa untuk pribadimu, bisa untuk keluargamu. Menahan kesesakan besar. Bayangin loh, kesesakannya besar. Dan itu melanda seluruh bumi. Saudara dan saya ada di posisi itu. Tidakkah itu sebuah kehormatan? Nah, dengan begitu saya berharap begini, kita ini bisa menghormati Tuhan dan menyelesaikan penugasan ini dengan penuh tanggung jawab, tidak memandang ringan, saudara. Tidak melihat siapa dirimu, tapi melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan hak itu penuh kepada kita untuk kita kerjakan. Dengan begitu saudara bisa memukul dengan firm. Sebab di sana pun saya juga pernah ragu-ragu. Nanti saya ceritakan. Yeremia 18 ayat 20. Nah ini loh saudara, ada orang-orang tertentu dalam keputusan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, diberi hak untuk bisa menyurutkan, menenangkan, meredakan hati Tuhan.
Yeremia 18 ayat 20 versi EVB, masakan kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Ini Yeremia yang ngomong. Bukan ini ya, tapi yang penting nanti statement akhirnya. Namun begitu mereka telah menggali lubang perangkap bagi nyawaku. Ingatlah bagaimana aku menghadap engkau untuk berbicara baik tentang mereka. Nah ini loh saudara, pendamai itu begini. Mediator itu begini. Untuk apa? Menyurutkan murkamu daripada mereka. Di awal kita ini ke Eropa punya dua jenis pita, saudara. Itu pita yang satu semua berisi ayat-ayat penghukuman dari spirit yang kita hadapi, dan yang ayat-ayat yang lain bicara tentang ayat kemurahan dan ayat apa? Penebusan. Contohnya Yohanes 3 ayat 16. Contohnya lagi misalnya Tuhan meninggalkan sisa berdasarkan pilihan kasih karunia. Contohnya misalnya ayat-ayat kemurahan lagi, Tuhan kau akan berbelas kasihan kepada orang yang berseru kepadamu. Itu masih ada ayat pemisahan, ngerti enggak? Yang harus dihukum, yang harus diselamatkan, diselamatkan. Karena masih ada, saya percaya. Alkitab berkata, jika dalam satu tandan buah anggur masih ada akarnya ya, yang menghasilkan buah, masih ada harapan kok. Nah ini kita pertahankan, kita pisahkan. Tapi yang memang harus dirusak, ya rusak. Yang kepedang lah istilahnya, yang kesampar lah, yang kemaut lah. Kalau bahasa Alkitabnya begitu. Nah kita memutuskan dua ini atas Eropa waktu itu. Saya Itali, Milan, Roma, dan Vatikan, bagian saya. Rupanya ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan beri hak saudara dan saya dalam hal ini untuk pelayanan pendamaian, untuk menyurutkan murka Tuhan terhadap suatu bangsa. Dan ini penugasan loh saudara. Seperti seorang sarjana hukum berdiri sebagai lawyer, seperti seorang guru berdiri sebagai pengajar, seperti seorang pendeta yang memberi makan faith spiritually, seperti semua bicara soal penugasan. Ada sebuah tugas yang dihukum kerajaan, itu diistilahkan menyurutkan murka Tuhan terhadap suatu bangsa. Berbahagialah saudara kalau saudara diberi pelayanan ini. Karena apa? Yang saudara ucapkan itu adalah tentang hal yang baik. Tuhan, bangsa sebesar ini loh, masakan kau mau menghukum semuanya? Tuhan, bangsa sebesar ini masa tidak ada satu pun dari mereka yang waras gitu istilahnya. Tidak adakah satu gereja yang masih bisa berseru, Tuhan, Tuhan selamatkan kami? Masa kan tidak ada? Kalau toh tidak ada ya, misalnya ya, kalau toh tidak ada, Yakub waktu itu berdoa di kitab Orang Jujur, dia bilang begini, Tuhan Elohim, kalau toh tidak ada satu pun kebenaran yang kau dapati dalam diriku ya, seandainya memang tidak ada, ujung kepala sampai ujung kaki jelek semua, jahat semua, bangsat, brengsek semua, kalau toh memang begitu ya, dia bilang gini, ya sudahlah, ingatlah perjanjianmu dengan nenek moyang kami, ngerti enggak? Jadi selalu saudara bicara dari sisi dimana kira-kira Tuhan itu punya celah untuk membenarkan orang itu, gitu loh. Gimana caranya? Nah ini bicara tentang hal baik dari negeri itu. Tuhan, masa enggak ada sih satu pun? Kalau toh memang enggak ada, Tuhan kan kau juga bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Loh saudara bayangin ya, dari Saulus loh, ada nggak sih hal baik dari Saulus itu untuk kepentingan Tuhan waktu itu? Nggak ada kan? Loh dia pembunuh kok, hatinya penuh dengan kemarahan, api loh saudara. Agendanya, targetnya cuma satu, habisin orang Kristen, selesai. Tapi saya tidak tahu dari sisi mana ya, sehingga Tuhan punya alasan untuk merubah Saulus menjadi Paulus. Kalau memang satu bangsa satu pun tidak ada yang benar, ya sudahlah Tuhan, ciptakan saja. Masa tidak ada? Nah di sana kami ketemu teman-teman ya, saudara-saudara kita ya, mereka saudara ya saudara. Mereka ini saudara kita sungguh ya, dari grup dari gereja GBI ya, nanti diedit ya. GBI ini benar-benar GBI saudara, bukan gereja Bu Iin ya. Benar-benar GBI, serius, mimbarnya ada tulisan GBI Roma. Nah, ada saudara. Dan mereka ini para TKW yang bekerja di sana sudah 15 tahun, 20 tahun sebagai asisten rumah tangga.
Mereka masih menyerukan nama Tuhan kok. Di tengah kebekuan, kedinginan, garing, gerejanya garing, saudara. Main gitar satu di sini, masih berseru akan nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Masih berdoa kok, masih perjamuan kudus. Masa Tuhan tidak perhitungkan? Anggap ya, misalnya itu buluh yang terkulai, sumbu yang berasap misalnya. Tapi kan Tuhan bisa bangkitkan lagi. Masih ada kok bulir demi bulir, yang kalau dikumpulkan kita bisa jadikan mereka apa? Pasukan. Oke, selama ibadah kita nurut dengan aturan mereka, liturgi, fine, no problem. Setengah jam, 45 menit. Selanjutnya seperti biasa ya saudara, take over. Kita doakan mereka, kita bicara lebih banyak dan lebih panjang dari ibadah mereka sendiri. Ya seperti biasanya lah. Dan ujungnya mereka inilah yang nolong bantu kita from place to place untuk bawa ke sana, ke Vatikan, ke Italia dan segala macam. Mereka tahu jalurnya. Kalau tidak ada mereka saya nggak yakin saya tahu jalurnya. Jalur subway ya, kereta api bawah tanah, bis dan segala macam. Dampingi kita dengan setia. Beberapa memang mempertanyakan banyak hal, tapi ketika dijelaskan mereka pun juga mengerti kok. Dan begitu mereka ditudungi ya manut kok, nurut kok. Apa salahnya? Dan menurut saya kita cukup bisa menjadikan mereka sebagai sulung di antara para GBI, saudara, di Roma. Lumayan ya Cik Meli ya. Cik Meli yang bicaranya paling banyak. Kenapa? Penting, memang penting. Beliau ini ibu-ibu ya, semua diajak bicara, saudara. Kalau tidak ada Cik Meli ya mungkin saya akan kebingungan juga. Beliau ini sangat pintar untuk mengalihkan perhatian sehingga saya bisa kerjakan yang lain sibuk dengan Bu Meli. Butuh pembicara, saudara, on public. Saya kalau ketemu orang baru, ketemu di lingkungan yang masih baru, yang lingkungan baru, orang baru, saya akan males ngomong sama orang. Sama orang yang kenal aja saya males bicara, apalagi orang baru. Maka dibangkitkanlah seorang Meli ya. Sangat berfungsi di situ. Lanjut ya. Ada orang-orang yang mungkin punya benih, saudara. Saya pribadi sebagai imam itu saya tahu kok, saya tidak punya bekal di situ sama sekali, tidak punya modal, tidak punya bakat. Mengajar oke, saya punya gift, saya tahu. Tapi untuk berbelas kasihan, I know myself, saya nggak punya itu. Sejujurnya saya mengakui itu. Kalau saudara dibawa untuk pada satu pengutusan dan penugasan, percayalah Tuhan sedang berurusan dengan saudara sampai titik yang terdalammu. It's not simply a job atau exercise atau task, bukan. Tuhan sedang berurusan dengan kita. Waktu saya harus berhadapan dengan Vatikan, spirit yang di sana. Waktu saya harus berhadapan dengan Roma, Italia, Milan, I face myself. Saya berhadapan dengan diri saya sendiri. Mengapa? Tuhan sedang ingin menyembuhkan saudara dan saya dengan cara perjalanan pribadi dengan Tuhan seperti itu. Saya dapati bahwa ternyata saya ini bukan imam yang punya belas kasihan otomatis, auto belas kasihan. Kan ada tuh orang-orang tertentu yang begitu lihat apa, aduh kasihan ya, gitu. Entah ucapannya saja atau memang dari hatinya, saya nggak tahu. Ada orang yang latah, aduh kasihan ya, tapi udahnya nggak ditolong tuh. Latah, saudara. Ada yang kayak gitu, tapi ya enggak masalah lah. Urusan hati kan kita enggak berhak menghakimi, no one knows. Tapi kalau belas kasihan itu lahir dari hatimu, it's good. Aduh kasihan ya, lalu dia mulai memikirkan to do something. Karena love is a verb. Kasih itu, cinta itu kata kerja, doing something, bukan, it's not just a feeling. Bukan soal perasaan loh saudara, bukan lip service. Kasihan ya, udahnya dada gitu loh, apa gunanya? Tapi buat saya tidak mudah untuk itu. Jangankan merasakan, mengucapkan aja enggak gitu. Lihat orang, oh ya sudah, enggak apa-apa. Bayangkan ya saudara, ini kita harus memberikan kasih karunia, berbelas kasihan suatu bangsa. Tapi begitu disuruh mengumpulkan ayat-ayat, lebih banyak ayat penghukuman loh daripada ayat belas kasihan. Saya sendiri juga heran, kok kejam ya saya. Tapi saya tidak tahu, yang keluar lebih banyak ayat penghukuman daripada ayat belas kasihan. Saya sendiri juga shock. Kok bisa ya? Otomatis. Mungkin nature-nya memang gitu kali ya. Tapi sekali lagi saya, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, please deh. Kalau engkau enggak put something within me, benih belas kasihan, jangan harap. Karena segala sesuatu tidak mungkin diberikan kepada kita kalau itu tidak dianugerahkan. Dan saya tahu Bu Iin pemimpin kita itu kalau ngomong sama saya ngerem banget, ngerem sengerem-ngeremnya. Saya enggak tahu, beliau jaga saya banget.
itu kalau motor mobil tuh kampas remnya mungkin udah berasap kali ya, ngerem terus. Begitu lihat ayat-ayat dari satu titik ini ya, ayatnya pembalikannya ini, ayat kemurahannya, ibu cuma bilang kok lebih banyak ayat hukuman ya. Dengan kata lain kok kamu kejam ya gitu. Cuman bahasanya dihalusin. Ya akhirnya kita minta bantuan Pak Luki yang penuh belas kasihan supaya ada ayat-ayat keluar tentang belas kasihan. Akhirnya seimbang lah saudara, ya paling enggak 1:3 lah. Kalau sebelumnya kan terlalu banyak ayat penghukuman. Ada orang-orang tertentu yang dari awalnya Tuhan desain, dari DNA-nya ada gen belas kasihan itu muncul. Kita lihat ya, Musa dalam Kisah Rasul 7 ayat 26. Ada sebuah cerita kisah yang melatar belakangi statement ini. Ya, di Perjanjian Lama saudara bisa baca tentang bagaimana Musa waktu itu membunuh 2 orang bangsa Mesir waktu mereka berkelahi ya. Pada keesokan harinya ia muncul pada Kisah Rasul 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel, maaf bukan Mesir, sedang berkelahi. Lalu ia ini siapa? Ya, saudara tahu kisahnya. Berusaha mendamaikan mereka. Siapa yang ngajarin ini? Tidak ada loh. Ini auto muncul, natural muncul. Katanya, saudara-saudara, pakai tanda seru. Weh, saudara-saudara. Bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling apa? Menganiaya. Jadi ada orang-orang tertentu yang nature-nya itu menyukai apa? Shalom, jangan berantem. Either mereka ini peacekeeper atau either mereka ini peacemaker. Ada orang seperti itu. Begitu ada konflik, kita ini bawaannya gimana caranya ya supaya ini bisa berdamai dengan ini. Kecuali jenis-jenis tertentu memang tidak bisa didamaikan, sakarepmu. Ya saya pernah di titik itu sering. Sakarepmu. Nah, Musa itu jenis yang ini loh, berusaha alias mencoba. Apakah berhasil? Ya kita tidak tahu. Tapi dari pihak Musa dia apa? Berusaha. Saudara perhatikan 40 tahun perjalanan Musa. Begitu Tuhan murka dengan bangsa Israel, Musa itu selalu berdiri di tengah. Berdiri di tengah. Ini benihnya dari sini kelihatan, udah kelihatan. Apakah saudara tipikal seperti itu sejujurnya? Atau tipe kompor, hajar, celurit, pak, iya, jiat, hajar, tendang, wis pokoknya yang penting puas. Nah sejujurnya saya bukan golongan ini. Itu sebabnya saya jujur di hadapan saudara, benih ini saya tidak punya di awal. Ya, beberapa imam itu sadar betul kita ini kayak apa saya salah masuk panggilan ya gitu. Ada saudara mau pindah panggilan? Enggak saudara, kita ini nanti ujungnya akan apa? Diperlengkapi ya, disempurnakan lewat perjalanan seperti ini loh. Dari yang tidak ada menjadi ada, diciptakan. Memang tidak ada. Dan ini hanya bisa diciptakan oleh Tuhan sendiri. Sehingga begitu kita memiliki ini, saudara tidak bisa begini, tidak bisa tepuk dada. Saudara hanya akan bisa bermegah karena kasih karunia. Sejujurnya waktu saya di sana ya saudara, waktu saya mau ngikat tali penghukuman, itu saya tidak tega loh. Saya maju, mundur, wira-wiri, bingung. Dan saya selalu jalan di belakang. Ya, jadi tim saya itu saya nutup barisan, saya selalu di belakang. Kalau mau ngikat penghukuman, pita penghukuman saya sisanya paling banyak saudara. Kenapa? Saya tidak pakai. Mau hukum itu tidak tega. Sampai saya mikir loh, bukannya saya ini kejam ya, kenapa saya berubah gitu. Saya tidak ngerti, saya benar-benar tidak ngerti. Dan saya percaya kalau bukan Tuhan tidak mungkin lah. Tiba-tiba saya menjadi orang yang pelit menghukum di sana. Bukan murah hati mengikatkan pita penghukuman, enggak. Saya sendiri juga heran. Tapi kalau itu terjadi, percayalah kalau Ibu Christine itu mendadak murah hati, itu Tuhan saudara. Karena aslinya kejam. Kalau Bu Liani mendadak kejam itu karena satu dan lain hal. Karena beliau ini aslinya apa? Baik. Enggak seperti saya.
Jadi kalau tiba-tiba saya punya belas kasihan, percayalah itu under anointing. Itu di bawah apa? Pengurapan. Itu karena roh Allah. Di luar itu kalau saya sudah lihat asli saya, tidak mungkin seperti itu. Sampai Bu Melinda tanya, pitamu kok masih banyak? Oh iya ya, saya lupa tidak menghukum sudah. Kenapa? Kasihan, mesak nih. Dan ujungnya Tuhan, masa sih. Engkau nggak punya alasan. Satu aja, kalau toh di antara mereka tidak ada, lihat kami Tuhan, lihat kami. Kami datang Tuhan. Kami mintakan belas kasihan untuk bangsa ini. Tuhan perhatikan enggak saudara? Perhatikan. Kita yang ujungnya minta apa? Belas kasihan untuk bangsa ini. Kalau di antara mereka misalnya ndak ada satupun, wes lihat aku aja lah Tuhan, siji tok ini loh. Dan apakah pada akhirnya bangsa ini dimenangkan untuk Tuhan? Saya percaya iya. 3 tahun akhirnya itu ngunci semuanya saudara. Lumayan bisa menahan 3 tahun kesusahan, kesesakan besar atas Eropa. Untuk misi ini bisa dikunci selama 3 tahun. Tapi untuk bisa melakukan semuanya, semua perbekalan, semua kesanggupan, dari mana? Dari Tuhan. Saudara akan semakin mengerti bahwa bejana tanah liat ini tidak akan bisa berfungsi apapun kalau tidak dihembusi oleh yang namanya Ruach HaKodes. Hari pertama saya di Yunani saya muntah kok saudara. Kenapa? Saking jijiknya sama rohnya itu loh. Mereka mabuk dengan itu, mereka memuja, menyembah. Bukan hanya memuji ya, adore, menyembah, memuja. Dan mulesnya perut saya waktu itu sama seperti sama rasanya. Muntah, bukan masuk angin. Nggak mungkin kan di medan perang masak kerokan gitu ya, nggak mungkin. Tolong pasukannya dikerokin masuk angin. Nggak ada pasukan kerokan. Ya muntah-muntah aja lah. Ya muntah, saya muntahin gitu, saya muntahin di panteon situ gitu. Lega, saya kotorin tempatnya. Saya hina dengan muntahan saya. Beberapa kencing, beberapa buang air besar ya. Bu Meli itu di mana-mana pipis terus bawaannya. Enggak apa-apa saudara, dimeteraikan. Diduduki. Saya injak dengan, saya hina dengan muntahan saya. Karena pukulan itu kepalanya saudara. Nah kalau Itali Roma itu hanya displaynya. Jadi pelacurnya muncul di situ, berdandannya di situ, ngerti ya? Spiritnya ada di Yunani, pelacurnya berdandannya, show offnya, displaynya, semua di. Saudara tahu penyesatan kuda putih, bukan hanya agamawi loh ya, penyesatan di atasnya agamawi itu penyesatan. Dan di situ saya juga banyak bertemu dengan diri saya sendiri. Selanjutnya, tapi ada orang-orang tertentu yang lanjut ya, Yehezkiel 14 ayat 20. Sekali lagi ya, kalau saudara merasa tidak sanggup karena merasa tidak ada satupun yang baik dalam dirimu untuk layak sebagai imam dan pelayanan pendamaian, Tuhan bisa ciptakan. Yang repot kalau kita mundur, jangan saudara. Sebab Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini kesanggupan dari Tuhan. Yehezkiel 14 ayat 20, ini hal tertentu yang seringkali Tuhan tidak bisa berubah. Dan seandainya di situ Nuh, Daniel, dan Ayub ada di situ dalam satu kasus yang berperkara, mereka pun tidak akan dapat menyelamatkan negeri itu. Hanya mereka bertigalah yang akan selamat karena kebenaran mereka sendiri. Memang ada orang-orang tertentu yang harus stand in the gap. Tuhan menyebut 3 nama ini, Nuh, Daniel, dan Ayub. Siapakah mereka? Ya mereka lah orang-orang yang berdiri bagi satu bangsa. Saudara tahu Nuh? Siapakah yang diselamatkan hari itu? Ya Nuh dan orang terdekat. Daniel, satu bangsa, ya cuma Daniel.
Jadi ada hal-hal tertentu yang Tuhan ini bisa disurutkan, diredakan amarahnya. Tapi ada kalanya Tuhan tidak bergeming, saudara. Itu sebabnya dalam peperangan rohani kita harus minta seringkali konfirmasi ke pemimpin. Bu, ini pukulannya menang berapa? Ini kekuatan kita berapa? Untuk memastikan bahwa kita ini mengerjakan sesuatu dengan tepat. Tidak ada yang 100%, saudara. Seringkali kalau kita perang sidang ilahi ya, itu menahan 5 tahun, betul ya? Menahan berapa tahun, tergantung pukulan kita. Tepat, kuat, akurat, atau bagaimana. Semua ada hitungannya. Ada satu titik di mana Tuhan sama sekali tidak bergeming, sekalipun di situ ada Nuh, Daniel, dan Ayub. Tapi ada kalanya hanya satu orang saja yang berdiri, Harun waktu itu. Maka tulah itu apa? Berhenti. Coba saudara ganti di situ namamu. Lalu berdirilah misalnya siapa? Ibu Liani, Ibu Catherine, Ibu Lydia, atau siapapun para imam, namamu kamu ganti di situ. Maka berhentilah tulah itu. Betapa kerennya, saudara. Dan kita memang ditentukan untuk itu. Amin. Ya, kita lanjut ya. Ibrani 12 ayat 16. Untuk siapakah pelayanan ini, saudara? Sebenarnya Tuhan lakukan ya. Sebab sesungguhnya Ibrani 2 ayat 16 versi MILT, Dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat. Sebaliknya Dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Ayat 17 terjemahan baru, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi apa? Imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa siapa, saudara? Bayangin ya, skop kita ini sudah bangsa loh. Nanti di slide berikutnya itu saya akan ambilkan satu firman. Pendamaian itu sebelum dimulai dari satu bangsa, Tuhan mendamaikan dengan kita pribadi. Jadi begitu Tuhan menawarkan pendamaian itu kepada kita, kita berdamai dengan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Maka setelah itu akan lahir sebuah apa? Penugasan. Nah, penugasan ini kita lakukan bukan hanya untuk satu kota, tapi apa? Seluruh bangsa. Skup saudara, radiasi saudara, otoritas saudara, itu akan Tuhan stretch out sampai kepada seluruh bangsa. Itu sebabnya saudara, kalau kita tahu bahwa ini jawatan ini melekat ke kita, maka ketika kita bekerja di fungsi ini harus menjadi suatu refleks otomatis kemanapun kita pergi. Ingat, kalau toh kita tidak punya, Tuhan bisa menciptakan itu dan karena kita bisa meminta. Yang pasti kita harus tahu, saya ini kurang di mananya. Mungkin kita kuat di pengajaran, tapi kurang kuat di belas kasihan. Mungkin saudara sangat kuat di belas kasihan, tapi saudara kurang kuat di pengajaran. Saudara lemah di sini tapi kuat di sini. Tidak apa-apa, mintalah. Tuhan akan memberikan. Tapi saudara perhatikan bahwa untuk mendamaikan seluruh bangsa ini akan menjadi tugas kita, saudara. Sebab apa? Kita lihat slide selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 18. Tetapi segala perkara ini asalnya daripada Allah, yang sudah memperdamaikan kita dengan dirinya. Kita tidak tahu apa-apa loh. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita tuh tidak kepikiran untuk berdamai dengan Tuhan kok. Tuhan menginisiatifkan dirinya sendiri dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Oleh sebab siapa? Kristus. Dan yang mengaruniai kita apa? Jawatan
Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi segala perkara itu asalnya daripada Allah yang sudah apa? Memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri oleh sebab Kristus, dan yang mengaruniai kita apa? Jawatan. Kemarin kita bicara tentang penugasan jawatan Sabtu, tentang baju. Ya, jawatan perdamaian sama jabatan. Terjemahan lainnya begini, semuanya ini dikerjakan oleh Allah. Ingat ya, semuanya ini dikerjakan oleh siapa? Allah, saudara. Lahir dari hati Allah. Penugasan ini dari Allah, inisiatifnya Allah. Melalui Kristus, Allah membuat kita berbaik. Ya, reconciliation dengan Dia. Lalu bukan hanya selesai di situ ya, saudara. Kita jangan jadi Kristen egois yang penting selamat. Enggak. Selanjutnya ada kata lalu, and then, menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Setelah kita berdamai dengan Allah, yang itu lahir dari inisiatif Allah dengan memberikan Yesus Kristus sebagai pendamai, korban yang akhirnya menjembatani perseteruan antara kita dengan Bapa di surga, maka kita disebut sekarang sebagai rekan sekerja Allah. Selesai itu akan lahir sebuah tugas yang polanya sama, tujuannya sama, sasarannya sama, yaitu memungkinkan semua orang untuk berbaik kembali dengan Tuhan. Ini adalah sebuah karunia, jawatan yang diberikan kepada kita. Amin, saudara. Ini mulia loh. Bagaimana mungkin suatu bangsa bisa didamaikan dengan Tuhan? Ini tugas saudara dan saya. Memang detailnya nanti ada hukum-hukum tertentu, ada korban-korban tertentu, ada cawan-cawan tertentu yang istilahnya satisfying the justice of God, memuaskan tuntutan hukum Tuhan. Kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi, istilahnya hukumnya pincang. Tapi kalau syarat hukumnya dipenuhi, maka akan memenuhi yang namanya ketentuan hukum. Dan itu akan mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya kita harus belajar tentang, imam harus mengerti tentang hukum dan ketetapan, karena kita ini bergerak dari situ, saudara. Di sana saya tidak mikir lagi perasaan apa, feeling not feeling, atau good or not good time. Firman itu tetap firman, dan kapanpun itu kita ucapkan, itu akan menciptakan sebuah keadaan dari tidak ada menjadi ada. Karena saya terlalu kaku dengan kata Eropa ini harus tepat dan kuat. Begitu pemimpin saya bilang, Tin kerjakan ini itu ini, saya masih bingung, wirawiri. Bener nggak ya, maju mundur bolak balik gitu, bener nggak ya, ini tepat nggak ya? Karena kalau nggak nanti juga resiko. Tapi ketika saya memikirkan itu, bolak balik sendiri, ragu-ragu sendiri, di hati saya Tuhan itu dengan rendah hati ngomong nih, kamu di sini ditugaskan untuk itu. Apapun yang kamu kerjakan, katakan aku setuju kok. Bayangan Tuhan ngomong kayak gitu loh. Saya sampai apa ya, berebes mili. Saya sampai ya ampun Tuhan kamu itu rendah hati banget oh Tuhan. Kayak Tuhan itu manut sama kita, ngerti gak sih saudara? Jadi kalau sesuatu itu Tuhan percayakan ke kamu, Tuhan taruh di pundakmu, otoritasmu, you may do whatever you want to do, I agree with you. Bayangin Tuhan setuju sama kita loh. Kita kan selama ini merendah, oke Tuhan kita setuju dengan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan setuju sama kita. Kita ini siapa coba? Tapi begitulah yang namanya jawatan, itulah yang namanya penugasan. Saudara punya full authority untuk melakukan apapun yang memang harus kamu lakukan. Saudara bebas melakukan apapun saudara, seperlunya saudara melakukan, lakukan kok, bisa kok. Dan itu Tuhan nunggu loh. Sementara saya wirawiri, Tuhan nunggu. Ayo cepet, ayo cepet, saya masih ragu-ragu. Dan ketika itu dieksekusi, yang ajaib terjadi, saudara. Di Vatikan itu ada sebuah pojokan ya, itu kayak perempatan gitu ya, crossroad. Jadi yang namanya obelis, ya obelis itu tugunya. Di tugu itu ada deklarasi bahwa keuskupan Katolik, itu adalah yang paling benar, matahari kebenaran yang sejati. Mereka bicara bahwa mereka ini kebenaran sejati. Ini ada obelis, lalu ada square,
St. Peter Square itu alun-alunnya yang kalau paus berdiri di situ sudah itu sejuta umat akan mendengar, menyembah dia, mendengarkan dia, memperhatikan dia. Alun-alunnya di ujungnya Dome of St. Peter, kubahnya itu satu deret begini. Nah, pesan pemimpin jangan menginjak itu karena memang di sana semua tanahnya, penduduknya cemar, saudara. Kalau kita tidak bisa mukul kuat-kuat, lebih baik melipir demi keamanan. Ya, tidak usah sok-sokan, tidak usah jagoan. Hitung kekuatan. Dalam peperangan nomor satu adalah strategi, yang kedua adalah apa? Menghitung kekuatan. Dan dua-duanya kalau dikombinasikan akan sangat baik. Kalau memang tidak bisa mukul tengah, melipir aja, minggir, ambil dari pinggir, pukul dari jauh. Dan memang betul itu yang kami lakukan. Kami ngambil di perempatannya, saudara. Di pojokan sini sebelum kami masuk ke dalam, ya, tidak sampai ke sana loh, tapi ya. Itu ada mobil polisi, ada 3-4 polisi ya. Dan polisi sana memang sejujurnya ganteng, saudara. Eman kalau nggak dilihat gitu ya. Tak, saya jaga. Saya pasang stiker di dada saya loh. Stiker di dada, mana ada stiker di dada coba. Demi menjaga keep my heart clean. I know myself. Nggak laki, nggak perempuan, sudahlah, saudara. Itu ras beda dengan Asia yang pendek-pendek seperti saya. Ada mobil polisi di situ lengkap dengan tanknya, mobil polisinya keren juga. Begitu kita mau bergerak, saudara, jadi kita kan lari di sini dulu ya, 4 penjuru, wah kayak wong edan seperti biasanya lah ya. Mana memang kita ekstrim ya, anti mainstream, sudahlah. Orang mau label apapun, we are different and we love it, right? Ya, itu keunikan kita and no one have it kecuali kita. 4 penjuru kita sikat habis. Begitu kita selesai di sini dengan anak panah kemenangan, tiba-tiba mobil ini bisa pindah, saudara, pindah sendiri tanpa disuruh. Mobil polisi pindah sendiri, otomatis spotnya kita bisa pakai toh di ujung dini, dan itu lurus satu garis dengan yang namanya obelisk, square, dan Dome of Peter itu. Jadi kita bisa garis lurus memandang ke sana, memerintahkan ke sana, pray for the judgment of Vatican yang saya ceritakan kemarin. Dan begitu kita selesai di saya nari loh, saudara, bayangin coba. Ya, enggak usah ya. Nanti saya sombong. Buat yang ekstrim, buat saya itu lumayan ekstrim ya. Tapi saya tidak tahu apakah untuk seorang koleris itu cukup ekstrim. Tapi menurut saya ya lumayan lah. Dan saya nari di situ kerup dengan Ibu Melinda dengan sayap yang warna merah, sayap api dan semuanya. Sementara Ibu Meli jalan keliling, semua diinjilin, kasih gelang, dirantai semua pakai gelang ya. Beliau kesana kemari, tidak bisa dihentikan, itu unstoppable. Dan ujungnya beliau akhirnya bergabung dengan kita. Itu mobil bisa pergi, sudah. Begitu kita selesai, amin, tiba-tiba shofar berbunyi 3 kali. Dia. Saudara tahu mereka siapa? Mereka orang Israel Yahudi asli, saudara, dari suku Lewi. Lewi, saudara, bukan Benyamin seperti saya. Lewi. Cuman karena saya pakai ini, mereka tidak setuju. Ini harusnya dipakai oleh Kohen ya, imam laki. Nah saya kan tidak laki, cuman dia salah melihat karena dia matanya belum diurapi. Jadi salah melihat, sampean salah mas dalam hati. Saya tanya baik-baik, apa yang sedang Anda kerjakan di sini? Dan dia menjawab, we are praying for the judgment of Vatican. Kami sedang berdoa untuk penghukuman atas Vatikan. Dalam hal ini sama, fine, kita satu misi. Tapi soal tali, sorry mas, kita beda pendapat. Ya akhirnya saya tidak mau ajakin foto karena kita beda dalam hal itu. Dan menurut saya itu sebuah tanda kemenangan, saudara. Itu sebuah ketepatan yang gimana caranya ya kok bisa gitu loh. Saya sendiri pun juga terheran-heran. Dan itu Tuhan, saya percaya. Saya percaya itu Tuhan. Kita ini bukan orang yang hidup karena settingan atau desain kita sendiri. Begitu kita masuk perjanjian, saudara, dalam satu tudung, apapun yang terjadi dalam hidupmu all by design of God. Percayalah. Jadi dalam hidup kita ini sama sekali tidak ada kebetulan. Semuanya dalam pengaturan Tuhan, karena Dia Tuhan yang set everything right. Begitu kita selesai, kita mundur lagi ke belakang, kita kebas-kebas selesaikan semua, mobil polisi balik lagi nongkrong di situ. Saya bilang, dada Pak Polisi, terima kasih untuk spot yang diberikan, silahkan bertugas. Kami selesai dan kami kembali ke tempat lain untuk peperangan selanjutnya. Saudara, hal-hal seperti itu menyenangkan dan itu hanya kita bisa temukan di medan perang, betul enggak? Itu sebabnya kalau sudah di medan perang pulang fresh, saudara. Mata kita lebih melek, betul enggak? Kita bisa lihat di luar seperti apa, dan kita bisa melihat kesaktian kita itu seperti apa.
Nggak usah cek. Memang kita dasarnya orang sakti kan. Cuman kalau sakti ketemu sakti nggak terlalu terlihat. Ilmunya ya kurang lebih unda-undi, kurang lebih sama kok. Ya karena beda satu dan hal beda level lah sedikit gitu. Tapi begitu saudara di luar, kesaktianmu sangat terlihat, saudara, teruji sekali. Yang waktu di Yunani itu, yang waktu apa ya, nanti Bu Melinda cerita sendiri deh. Santorini kalau nggak salah. Begitu selesai saudara, dimeteraikan. Meterainya bukan shofar. Di bawah itu laut besar sekali. Tiba-tiba itu kapal itu bisa membunyikan trompetnya, det 3 kali saudara. Dan itu keren sekali. Dimeteraikan itu loh. Nggak ada shofar karena saya mau niup shofar kaku saudara. 3 derajat, bibir udah pecah semua. Makan permen karet nggak mempan. Lip gloss dari Indonesia nggak mempan saudara. Harus beli yang butter buatan di sana. Tuhan selalu buat yang berbeda dan di luar akal kita. Kok ya ada kapal laut nyeruntul satu gitu loh. Right on that moment, right on that place. Percayalah, all by design and all by purpose. Saudara akan melihat hal-hal seperti itu tanpa settingan tangan manusia. Itu terjadi begitu saja. Dan saya senang dengan hal itu. Nah sekarang saudara, bagian kita adalah mendamaikan seluruh bangsa. Percayalah saudara, kalau 1 orang saja didengarkan, kita ini jumlahnya berapa? Jadi cawan doa yang kita naikkan setiap hari, entah itu pribadi, entah itu korporat seperti sekarang, percayalah itu sangat berdampak. Dan saudaralah orang-orang yang didengarkan Tuhan dari tempat Maha Kudus, di mana sebuah keputusan mutlak itu diputuskan setiap hari atas suatu bangsa, atas suatu kota, bahkan seluruh dunia. Di tangan kita saudara. Saya harap dengan begini saudara merasakan bahwa Tuhan, thank you ya for this privilege, untuk tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kami, imam-imammu Tuhan. Kami bersyukur. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah di dalam Kristus, dan Ia mengembalikan, ya, mendamaikan bahasa lainnya, dunia kepada apa? Hadiratnya, dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia, melainkan apa? Menghapuskannya. Inilah berita indah yang diberikan kepada kami, supaya apa? Disampaikan kepada semua orang. Saudara dan saya, ini jawatan sekarang melekat kepada saudara dan saya. Kita punya name tag, kita punya baju, kita punya jubah yang kita sedang kenakan hari-hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang kedua kali. Untuk apa? Mengembalikan, mendamaikan, to reconcile kepada semua orang yang berseberangan, bermusuhan, berseteru dengan Allah. Sekarang tugas itu dilekatkan kepada kita. Dan bagian kita sekarang adalah mengerjakan tugas itu dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. Jangan menganggap rendah, jangan minder, dan jangan menganggap bahwa ini biasa. Semua ternyata ada hitungannya, ternyata semua ada ceritanya, ternyata semua ada ujungnya. Dan akhir dari segala sesuatu adalah Tuhan mau bahwa suatu bangsa, dasar hati Tuhan tuh begini saudara. Waktu saya di sana itu cacatan sama ibu. Bu, sesungguhnya ya bu, begitu ada 1 orang saja ya, 1 orang saja yang minta belas kasihan, minta kemurahan, minta Tuhan untuk menahan murkanya ya. Kita bicara minta Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, benar-benar tolong. Itu Tuhan itu hatinya ya ndak sanggup loh sebenarnya menghukum itu. Saya bisa rasakan hati Tuhan waktu itu. Tuhan tuh ya ndak tega kok, ndak bermaksud menghukum. Sebab itu bukan nature-nya Tuhan kok. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menyukai hukuman saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang menyukai untuk memberi kemurahan. Aslinya Tuhan itu begitu. Kalau Tuhan sampai menghukum itu sepancen kebangetan istilahnya gitu loh.
Jadi begitu ada satu orang saja yang berdiri di sana, Tuhan tuh sudah mau mukul, sudah mukanya merah, mau menghukum, mau muntah, rage, murka. Begitu ada yang menahannya saja loh saudara, satu orang, tidak jadi yuk. Kalau saudara baca kitab ya, perjanjian, saudara perhatikan polanya deh. Maka surutlah hati Tuhan, maka berubahlah hati Tuhan, maka Tuhan mengundurkan niatnya. Itu kalimat diulang-ulang berkali-kali. Karena ada sesuatu in between, ada sesuatu di antara mereka yang membatalkan, menahan itu. Tidak jadi kok Tuhan, tidak tega. Karena hati Tuhan tuh dasarnya memang itu, nature-nya Tuhan itu murah dan berbelas kasihan. Bukan memberi hukuman tapi kemurahan. Makanya waktunya diundur terus, seolah-olah Tuhan itu yang kalau orang tidak mengerti ya, mana tidak ada hukumannya kok, yang kalau tidak tahu diri loh. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang menahan diri untuk itu. Jadi kalau sampai Turki dipukul sebegitu rupa, ya sudah, memang wis pancen kebangetan. Dan itulah waktunya kita menuai sebenarnya ya. Di momen seperti itu, tuaian itu harusnya terjadi. Tuaian itu dikerjakan. Hati Tuhan pada dasarnya bukan menghukum saudara. Kalau saya mungkin iya, kalau Tuhan enggak. Begitu ada satu orang saja yang standing in the gap, maka Tuhan itu luluh kok, enggak tega. Waktu Tuhan menghukum Efraim ya, sekalipun aku meneriaki engkau Efraim, bahasanya begitu, aku meneriaki engkau Efraim, hatiku ini enggak tega loh. I'm longing for you. Hatiku tuh rindu hubungan kita yang baik seperti dulu. Sekalipun Tuhan mulutnya teriak ya, yang di dalam ini ya gelisah kok. Dan itu hati Tuhan, nggak tega sebenarnya. Tapi sekali lagi karena ada sebuah hukum yang harus dipenuhi, hukum keadilan, ya keadilan harus jalan. Maka semuanya harus dijatuhi hukuman. Saya perhatikan saudara, kalau dibandingkan kejahatan kita ya, kita ini tidak setimpal kok Tuhan menghukum kita, betul tidak? Dibandingkan kejahatan kita tidak setimpal dengan hukuman yang kita terima, tidak. Bayangkan ya, semua jenis kejahatan, daging, sampai ada istilah begini ya saudara, Vatikan itu surganya pedofil. Sampai ada istilah itu. Milan itu surganya mafia, semua di situ. Saya beberapa hari waktu itu belajar ya, memperhatikan lah, saya dengar cerita-ceritanya. Orang-orang yang sengaja menceritakan, mereka ini korban, mereka ini altar boy, anak-anak altar yang biasanya dipakai untuk pelayanan mezbah yang ada di Katolik. Dan mereka menceritakan ulang itu setelah 20-30 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Hampir semuanya saudara, mereka ini mengalami pelecehan seksual. Entah itu pedofil, entah itu mereka ini hanya secara humiliate ya, dipermalukan. Tapi itu termasuk pelecehan yang sangat melukai ya. Itu sangat merusak gambar diri seseorang. Saya lihat muka-mukanya itu marah, beku, dingin. Dan pelakunya semua adalah pemimpin gereja Katolik waktu itu. Ada sebuah kuburan, mass grave, kuburan massal, yang itu di situ ada 800 bayi, saudara, tanpa diberi nisan. Dan itu bayi-bayi adalah korban hubungan gelap antara pastor atau pemimpin gereja Katolik waktu itu dengan semua suster-suster dan biarawati yang ada di sana. Dan itu legal loh saudara. Pemerintah tahu, bertindak, enggak, mereka untouchable. Vatikan itu negara yang terkecil ya di dunia, punya hukum sendiri, punya kepolisian sendiri, punya perangko sendiri saudara, punya negara sendiri. Mereka ini yokeless, benar-benar yokeless, enggak mau diperintah oleh siapapun, enggak mau tunduk pada siapapun. Suatu bangsa yang berdiri sendiri dengan semua aturan sendiri. Tidak ada hukum yang bisa nyentuh bangsa ini. Saudara bayangin ya, khotbah gereja Katolik seluruh dunia dalam 1 tahun itu ditentukan oleh siapa? Paus. Jadi khotbahnya itu sama semua. Perikop Mayo ya ada bukunya itu. Tata cara ibadahnya seluruh dunia Katolik sama semua. Pembuat keputusannya dari mana? Ya dari Vatikan. Gereja Katolik seluruh dunia
bayar upeti perpuluhan kemana? Ya ke Vatikan. Satu aliran dana loh, sudah sugih itu, kaya banget. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh itu. Dan dunia menghormati itu. Dan dunia tahu itu jahat. Tahu. Bayangkan saudara, kalau bukan tangan Tuhan sendiri yang menghentikan, siapa yang bisa menghentikan? Dan mereka ini, korban-korban ini sampai hari ini hidup in silent, suffering alone. Mereka menderita sendiri, menyimpan semua rahasianya, korban pelecehan semuanya sendiri mereka simpan. Apakah ada tuntutan kecil? Dari 100 pelaku mungkin hanya 20 orang. Dan itu hukuman hanya untuk memuaskan massa kok. Tapi bukan hukuman yang setimpal secara hukum. Karena apa? Sekali lagi, mereka ini orang-orang yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Dan kejahatan itu terus berlangsung. Dan mereka menutupinya dengan jubah-jubah warna putih, agama. Itu yang membuat mereka aman. Nah saudara, kita ini juga punya sisi kejahatan masing-masing, betul enggak? Kalau kita punya sikap bahwa dalam pelayanan saya boleh melakukan kejahatan, yang penting saya tetap bisa khotbah, yang penting saya diurapi, yang penting saya tetap dipakai Tuhan untuk pengurapan dan segala macam, seperti itu sama saudara. Jadi yang Tuhan kehendaki apa? Kesejatian. Itu yang mereka tidak punya. Jauh. Mereka tidak punya itu. Bukan hanya agamawi saudara, penyesatan. Jadi bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang dibalikkan. Dan ini mengerikan. Dan itulah yang terjadi di sana. Saudara dan saya berada di sebuah tempat di mana sama sekali tidak ada hukum Tuhan. Saudara mau angkat perjanjian apa coba? Kalau bukan Tuhan sendiri yang memberi belas kasihan. Dan saudara akan bertemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak mikir, tidak penting Tuhan itu seperti apa, tidak penting. Mereka ini orang-orang yang sangat kelaparan, percayalah saudara. Bukan kelaparan secara fisik, bukan kelaparan roti makan, enggak. Mereka ini orang-orang yang sangat dalamnya itu kosong sekosong-kosongnya. Itu sebabnya begitu dunia menawarkan apapun yang mereka suka, mereka memakannya. Yang dikejar mereka cuma dua kok, happiness and freedom. Ini aja, happiness and freedom, itu yang mereka cari. Sementara kita bagi-bagi gelang, yang di belakang ciuman ada kok saudara. Dan itu di lapangan, nyantai aja. Ya itu cara hidup mereka begitu kok. Iya itu yang mereka cari kok. And that's what they call life. Mereka sebut ya itulah hidup. Ya ini hidupku sendiri, kamu apa? Freedom and happiness, itu yang mereka cari. Tapi hukum harus berjalan saudara. Karena cawan kejahatan mereka jalan terus, hukum harus berjalan. Kalau toh seandainya tidak ada kebenaran satupun di bangsa yang seperti itu, maka dibutuhkan orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia ini untuk menyelesaikan semuanya. Either itu penghukuman, entahkah itu penghukuman, entahkah itu kasih karunia. Di tangan saudara dan saya, nasib sebuah bangsa hari-hari ini sedang sangat ditentukan. Amin. Mari berdiri dengan kuat dan dengan tepat untuk keadaan seperti ini. Ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.